Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisat. La ilaha illa huwal azizul hakim. Shadaqallah wa ba'du. Jamaah rahimakumullah, pagi hari ini kita akan belajar tentang 3 cara berpikir, 3 jenis berpikirnya manusia. Yang pertama mungkin saya ingin sampaikan dulu adalah kenapa pentingnya berpikir. Dalam beberapa ungkapan ada bunyi seperti ini: kami ada, saya ada karena saya berpikir. Ini ungkapan orang-orang Romawi Yunani. Jadi kita ada ini karena kita berpikir. Jadi kalau tidak berpikir berarti kita tidak gati. Itu satu ungkapan. Ungkapan yang kedua, arti Homo sapiens atau dalam bahasa agama juga ada sering disebut adalah akil, adalah artinya manusia itu makhluk yang berpikir. Manusia itu makhluk yang berpikir. Jadi disebut manusia karena dia berpikir. Ini ungkapan kedua. Oke. Ungkapan ketiga, bahwasanya dengan berpikir ini manusia punya derajat, punya kedudukan. Orang yang berpikir kemudian berpikirnya itu kita jingok, berpikirnya itu mendapat hidayah dari Allah, maka inilah yang bahasa kita disebut sebagai alim alamah, atau dalam bahasa Al-Quran ulul albab, seperti itu. Jadi berpikir itu menyebabkan kedudukan manusia ini berbeda-beda. Ada yang mungkin berpikir minimal, ada yang sedang, ada berpikir dengan betul-betul sampai kepada tahapan yang tinggi. Inilah ungkapan tentang berpikir. Yang selanjutnya, berpikir itu penting karena segala sesuatu itu diawali dari berpikir. Setelah berpikir, maka orang akan dapat simpulan atau kesimpulan. Setelah berpikir akan dapat kesimpulan. Setelah dapat kesimpulan, orang akan mengambil keputusan. Dalam bahasa lainnya sikap. Jadi setelah berpikir, orang akan punya sikap. Setelah punya sikap, orang baru akan melakukan amalan. Contoh. Barusan kita sholat subuh. Kita melakukan amalan sholat subuh. Sholat subuh itu kita amalkan karena sebelumnya kita sudah bersikap bahwa kita ini muslim, bahwa kita ini punya rukun yang harus ditunaikan, yaitu wa aqimus shalah, mendirikan sholat. Dari mana kita tahu ada rukun, yaitu rukun Islam yang kedua, kita mendirikan sholat? Dari berpikir. Berpikirnya apa? Dari apa yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah. Bahwa agama ini, Islam ini ada 5 pilar, 5 rukun. Rukun yang kedua adalah sholat. Jadi ulangi, dari kita berpikir, kita tahu bahwa simpulannya rukun Islam ada 5, yang keduanya adalah sholat. Maka kita ambil sikap, kita menjadi orang yang disebut sebagai orang yang mendirikan sholat. Maka setelah itu kita melakukan sholat. Jadi pentingnya berpikir. Kalau tidak katik berpikir, maka tidak bisa bersikap. Tidak bisa bersikap, tidak bisa berbuat. Mungkin ada yang nanya, ada tidak perbuatan yang tanpa dipikir? Perbuatan yang tanpa dipikir ada. Bahasa kedokterannya namanya refleks. Jadi refleks itu tanpa dipikir. Misalnya mohon maaf nih, kita dikejar anjing, misalnya tiba-tiba kita lagi berjalan atau ada anjing ngejar, itu kamu berlari atau mikir dulu? Kayak gitu, kita jengok dulu, ini anjing apa? Ini simpulannya apa? Kalau mah itu datang gigit duluan kamu cek, Jadi begitu anjing itu gonggong nak nerkem, langsung kita
Nah, itu namanya refleks. Tapi tidak setiap saat kita ini berhadapan atau menghadapi situasi yang butuh refleks. Nah, maka itu teraturnya manusia karena berpikir kemudian bersikap kemudian orang ini akan ya bisa melakukan amal perbuatan. Baik. Baru kita masuk kepada 3 jenis, 3 golongan manusia dalam berpikir. Yang pertama di surat nomor 25 Al-Furqan ayat yang ke-43. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila. Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Oke. Jadi berpikir yang pertama, jenis manusia yang pertama, manusia yang berpikir didasari hawa nafsu semata. Hanya hawa nafsu semata. Orang yang seperti ini disebutkan di Al-Quran, kita galak baca dan kita baca terus sehari 17 kali kita baca. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ciri orang yang berpikir dengan hawa nafsu adalah maghdub dhalin, menyimpang sehingga dimurkai Allah. Yang kedua, sesat sehingga buta, tidak ketemu hal yang baik, simpulan atau cahaya. Di Al-Quran dikatakan summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Ya, kalau yang pertama masih sama-sama di Al-Baqarah itu, la yarji'un. Yang kedua la ya'qilun. Mereka buta tuli, tidak menemukan apapun jawaban dari yang mereka pikirkan karena mereka sesat. Jadi ulangi, orang yang berpikir dengan hawa nafsu, orang yang berpikir ya dengan dasar hawa nafsu, maka orang ini akan menyimpang, dan yang kedua orang ini akan sesat. Maka disebut di Al-Quran sebagai maghdub dhalin, dan kita tidak ingin jadi kelompok ini. Tapi kenyataannya ada tak orang di antara kaum muslimin yang berpikir dengan didasari hawa nafsu? Bahasa Plembangnya semudah nyoba ini. Orang yang berpikir dengan hawa nafsu cirinya adalah kendak dio. Kendak aku, nak ngapo kamu. Inilah orang yang berpikir dengan hawa nafsu. Ya, jadi tidak butuh lagi dalil-dalil, tidak butuh apa, pokoknya kendak dia. Kalau tidak cocok maka dia mengubah sendiri apapun aturan, apapun nama. Itu namanya berpikir dengan hawa nafsu. Ada tidak yang ini? Contoh yang ringan, Pak Yo, contoh yang ringan. Ada wong senengnya mabok, wong Islam senengnya mabok. Ini aku juga pernah ketemu yang ini. Kemudian kita tegur, jawaban dia ini, duit aku, badan aku. Ngapa kamu ribut? Nah, itu. Ini berpikir hawa nafsu. Sama. Kalau lebih tinggi lagi, ini kekuasaan aku, ini adalah simpulan aku. Nak ngapa kamu? Nah, itu kira-kira itu. Jadi ini berpikir dengan cara hawa nafsu. Maka kemungkinannya orang ini menyimpang, atau yang kedua sesat. Ini kelompok pertama dalam berpikir. Kelompok kedua. Nih, kelompok kedua. Yaitu orang yang berpikir di Al-Quran disebut dengan kata-kata hanif. Hanif itu adalah orangnya lurus. Dalam bahasa sehari-hari berpikir ilmiah. Dalam bahasa sehari-hari berpikir ilmiah. Saya kasih contoh. Ya. Contohnya pada waktu Nabi Ibrahim belum jadi nabi. Maka Nabi Ibrahim itu disebut hanif. Tapi kemudian Nabi Ibrahim ada tambahan satu lagi. Hanifah muslima. Setelah mendapat petunjuk baru ada tambahan muslima. Tapi sebelumnya Nabi Ibrahim itu disebut hanif. Mak mano pola pikir mak ini. Suatu saat Nabi Ibrahim itu, silahkan buka di Al-Quran surat nomor 6. Nih, surat nomor 6 kita jingokkan baik ya, di surat nomor 6. Mana ini surat nomor 6? Surat nomor 6 surat Al-An'am. Surat Al-An'am, ini ada. Oke. Jadi sehari-hari Nabi Ibrahim melihat ayahnya membuat patung. Kemudian patung itu disembah oleh kaumnya, termasuk oleh ayahnya itu tadi. Sehingga dalam hal seperti ini pikiran Ibrahim yang masih muda ini tadi mikir, lurus dia. Tidak kado patung yang dibikin oleh ayahku disembah. Sedangkan itu adalah cuman benda. Ini pikiran lurus.
Maka kemudian dia melakukan eksplorasi. Maka seterusnya di sini disebutkan, ya, ini sangat jelas disebutkan, ya. Maka Nabi Ibrahim melihat, ya, falamma janna alaihi lail, maka ketika tiba di waktu malam, ra'a kaukaba, Ibrahim melihat bintang-bintang. Terus dari sini beliau berpikir, berkesimpulan. Tadi masih ingat? Berpikir, kesimpulan, sikap, perbuatan, itu urutannya. Berpikir, ada kesimpulan. Setelah ada kesimpulan, ada sikap. Setelah ada sikap, baru ada perbuatan. Maka Nabi Ibrahim berpikir, pertama berpikir bintang, pecahnya ini layak disebut sebagai Tuhan, bukan patung-patung itu. Ya. Tapi kemudian, ya, di sini sangat jelas, ya, disebutkan falamma afala, maka ketika bintang-bintang itu hilang di waktu pagi hari, ya, qala la uhibbul afilin, maka Ibrahim mengatakan tidak mungkin Tuhan ngilang-ngilang. Nah itu, ini logikanya, ini logika berpikirnya. Tapi masih lurus, oke, dia belum jero. Kemudian melihat bulan, qamara, sama seperti itu. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Perhatikan kalimatnya. Disinilah dia mulai membuka pikirannya bahwa kalau cuman berpikir ilmiah, kalau cuman berpikir ilmiah, kalau cuman berpikir caroma itu baik, tidak akan sampai kepada kesimpulan yang benar. Maka beliau mengatakan di sini, ya, la illam yahdini, andaikan aku tidak dapat petunjuk, tentulah aku akan menjadi orang yang dolin, akan jadi sesat, jadi orang yang berpikir dengan hawa nafsu. Jadi simpulannya, berpikir ilmiah itu berpikir sampai level, ya, sampai level menemukan sesuatu yang benar berdasarkan bukti. Pelan-pelan ini, menemukan sesuatu yang benar berdasarkan bukti. Bahasa kerennya evidence. Di luar bukti maka dia tidak percaya. Inilah berpikir ilmiah. Inilah yang ditulis dalam skripsi, tesis, disertasi orang-orang di perguruan tinggi. Sekarang aku tanya, kira-kira Bapak Ibu rahimakumullah, pada waktu Bapak Ibu dulu nulis skripsi, nulis tesis atau disertasi, ada enggak rujukannya itu Al-Quran kalau isinya? Ada enggak? Jarang kan? Sangat jarang. Misalnya gini, saya lah disertasi saya tentang DNA, tentang genetik. Itu referensinya enggak katik tulisan Al-Quran ayat sekian, enggak katik. Karena itu murni adalah hasil evidence, bukti. Jadi aku neliti, bukti DNA-nya mak ini, ku teleskan mak ini, ku ambil referensi berdasarkan penelitian orang tentang itu juga. Jadi cuman sampai kepada bukti. Ini lemahnya ilmiah ini, cuman sampai sini. Maka disebut kebenarannya adalah kebenaran relatif, bukan kebenaran hakiki atau mutlak. Karena hidup ini dak galo-galo bisa dibuktikan apa yang menyebabkannya. Tidak galau-galau hidup ini pacak dibuktikan, ya, ada sesuatu yang gaib yang tidak pacak kita buktikan. Tidak usah jauh-jauh. Contoh, pernah dengar kan kisahnya Nabi Isa, benar? Atau Nabi Yahya, pernah dengar? Nabi Isa itu bisa ngomong sejak umur berapa? Sejak lahir. Nabi Yahya menguasai Taurat sejak kapan? Sejak lahir. Jadi sama ini, lahirnya kebetulan deketan. Nabi Yahya sama Nabi Isa, dua-duanya itu menakjubkan, tidak masuk di pemikiran ilmiah. Oke, Nabi Yahya itu anaknya Nabi Zakaria. Ya, Nabi Yahya itu lahir dari seorang ibu yang mandul, latuo pulo. Menurut ilmu kedokteran, orang melahirkan itu harus dalam keadaan subur. Orang yang bisa hamil itu perempuan yang subur, perempuan yang subur masih ovulasi bahasa kedokterannya, masih ada menstruasi. Jadi orang yang perempuan yang masih menstruasi kemungkinannya masih bisa hamil kemudian melahirkan. Nah sementara Nabi Yahya ini lahir dari ibu yang sudah nyai-nyai. Ya, Al-Quran menyebutkan wamro'ati akhir, ya Allah biniku latuonihan, aku juga latuo, kata Nabi Zakaria. Maka kemudian kata Allah tidak, ya, yang seperti itu kendaknya Allah mudah. Aku jingokkan ke Bapak Ibu sekalian, ini ada diceritakan sangat jelas di surat nomor 19. Kita jingok ya,
Nih, kita jingak, ya, kisahnya. Ini kisah Nabi Zakaria di surat Maryam. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ini adalah kisah tentang hamba kami yang bernama Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lemah lembut. Qala rabbi, Zakaria mengatakan, inni wahanal atmu minni. Ya Allah, tulang belulangku sudah rengko, akulah tuonian. Itu. Ini di sini ya, wahanal atmu minni, la rengko, akulah rengkonian, la tuonian. Wasta'ala ra'su syaiba, dan rambutku sudah memutih galau. Walam akum bidu'aika rabbi saqiya, dan aku belum pernah kecewa berdoa kepadamu. Selama ini aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu. Kemudian dia ngadu, wa inni khiftul mawaliya mi warai, dan aku khawatir siapa yang nak neruskan dakwah ini, siapa nak neruskan dakwah ini. Ingat, perhatikan ini. Ini juga ada pelajaran berharga. Yang dikhawatirkan Nabi Zakaria apa? Dakwah. Bukan yang neruskan siapa nak neruskan kebun aku ini, siapa nak neruskan dinasti aku ini, tidak. Tapi yang disebutkan adalah siapa yang nak neruskan dakwah ini, miwarai. Kemudian wa kanat imraati aqira, dan istriku juga sudah tua lagi mandul. Ya, maka kemudian Nabi Zakaria mengatakan fahabli min ladunka waliya, maka ya Allah berikan kepadaku seorang anak dari sisimu. Perhatikan kalimatnya. Nabi Zakaria tidak mengatakan fahabli waliya, tapi mengatakan miladunka, ada selipannya, miladunka, artinya dari sisimu. Bahasa lengkapnya terserah engkau mak mano caronyo, aku dak tahu. Karena kalau secara ilmiah tadi pacak hamil dak istrinya, dak pacak hamil, itu secara ilmiah, itu keterbatasan berpikir ilmiah sampai di situ. Akhirnya Allah memberikan anak kepada Zakaria, bahkan anak itu dikasih nama, dan yang ngasih nama juga langsung Allah, namanya Yahya. Sampai Nabi Zakaria heran, qala rabbi anna yakunu li hulam wa kanat imraati aqira wa qad balagtu minal kibari atiya. Bagaimana mungkin kami punya anak ya Allah, istriku mandul dan aku sudah tua bangka seperti ini? Tidak mungkin ini. Maka kata Allah dijawab, qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin, dan Tuhannya mengatakan yang seperti itu mudah, seperti itu mudah. Jadi sekali lagi, cara berpikir yang kedua adalah berpikir lurus, hanif, namanya berpikir ilmiah. Inilah bagus, tetapi tidak sampai kepada hidayah, karena hal-hal yang sifatnya gaib, hal-halnya yang di luar katakanlah ketentuan seperti ini, itu terjadi juga pada Nabi, pada kita semua. Itu tidak bisa dinalar dengan ilmiah, tidak bisa dinalar dengan ilmiah. Kita pernah tidak mengalami kejadian dalam kehidupan kita ini? Atau sekarang baik, coba kita renungkan ya. Kita ini cuma pegawai, rata-rata anggaplah pegawai biasa ini. Tapi sampai sekarang kita punya istri, punya anak-anak ini hidup galau, bagus galau, makan galau, pajak sekolah galau, mandiri galau. Dari mana ini? Dari mana pajak ini? Kalau dihitung-hitung secara akuntansi, tidak masuk hitungannya itu, tidak masuk hitungannya. Nah, inilah di luar ilmiah tadi, di luar evidence, di luar bukti. Jadi orang-orang kalau cuma mengagungkan ilmiah tanpa ada dasar petunjuk Allah, tanpa dasar petunjuk Allah, ya cuman sampai di sini. Maka dalam fenomena ini banyak sekali, mohon maaf, banyak ada di antara kita yang muslim, yang muslim yang disebut sebagai kaum liberal. Kaum liberal. Ya, kaum liberal ini ciri-cirinya salah satunya contoh Dio, wong-wong main ini kira-kira boleh dibilang tidak ke masjid, bahkan tidak sholat segala macam. Dia mengandalkan pikirannya baik kira-kira. Kalau nak nyingok kaum liberal kemarin baru-baru ini, mereka tanda kutip dapat panggung ketika ada mamang-mamang datang ke Indonesia yang pakai peci itu kan, itu. Nah, itu adalah semua yang nyambut itu di Indonesia itu kaum liberal. Termasuk kaum liberal itu pemikirannya sama kan? Kemarin itu kata mamang itu, berkatilah orang LGBT, kan begitu. Berkatilah orang LGBT. Maka yang nyambut di Indonesia juga adalah orang-orang seperti itu. Itu muslim, yang kitanya muslim, tapi berlaku seperti itu dan dijadikan masjid itu tanda kutip dengan kondisi yang seperti itu. Dia tidak berpatokan pada hidayah Allah. Ini orang ilmiah tuh begitu bahayanya.
Sekarang kita contoh baik, jengok kira-kira ini senianan baik. Rata-rata orang-orang di perguruan tinggi ya, itu memang dididik cara ilmiah, termasuk aku ini dididik cara ilmiah. Kalau berhenti cuman sampai ilmiah, maka dia cuman percaya sama bukti. Katik bukti maka tidak bisa dipercaya, tidak ilmiah tadi. Makanya tadi saya menyebutkan tesis, skripsi, disertasi itu sangat jarang atau tidak pernah ada mencantumkan Al-Quran, mencantumkan hadis, tidak pernah ini. Yang ada dicantumkan di situ tulisan dari misalnya ini itu, seperti itu referensinya. Kenapa? Karena itu hanya berdasarkan bukti, semua berdasarkan bukti. Nah, berdasarkan bukti ini memang bagus, sudah benar kalau bisa terbukti. Kalau pecah kejadian Nabi Zakaria, pecah kejadian Nabi Isa, pecah kejadian yang kita dalam kehidupan sehari-hari ini, apa kehidupan sehari-hari ada sesuatu yang ya, tidak usah jauh-jauh lah. Kita tadi sholat, yakin tidak? Kita ini sholat itu tadi menyembah Allah, yakin tidak? Aku tanya ini sini, yakin tidak? Yakin. Sementara kamu nyingok Allah tidak? Aku nyingok Allah tidak? Tidak. Mak mana kamu baca yakin? Nah, coba itu kira-kira. Itu yang tidak bisa dimasukkan dalam ilmiah. Berpikir ilmiah cuma sampai kalau ada buktinya. Makanya ada anekdot, ada lucu-lucuan orang ngomong Tuhan itu tidak kati. Kalau ada mana tunjukkan, maka wong ini ditempeleng, pak ditempeleng. Ngapa aku ditempeleng? Sakit cek. Nah, balik ditanya, sakitnya mana? Di pipi tadi yang kamu tempeleng gitu. Mana bentuk sakit itu mak mana? Ya udah kejingoan, nama itulah Tuhan. Ada tapi kamu tidak jingoan. Maka ayatnya bunyinya di surat nomor 6, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak terjangkau oleh pandanganmu, tapi Allah menjangkau kamu. Bahkan disebutkan di Al-Quran, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Walaupun kamu tidur pulas, Allah nyingok kamu. Ini Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Tadi terus, inna rabbaka labil mirsad. Tahu bahasa kalimat labil mirsad? La itu la pendek pakai, la taukid itu namanya. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu senantiasa mengintai kamu. Jadi kalau ada intel yang paling hebat di dunia ini, intel yang paling hebat, maka lebih hebat lagi adalah Allah yang menjadi intel bagi kita. Bahkan disebutkan di Al-Quran, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Nah itu kita cuman bisa beriman, tidak bisa disebutkan pakai dalil ilmiah. Kalau kamu nuliskan itu tidak lulus kamu, misalnya tesis atau disertasi. Masya Allah. Jadi intinya berpikir ilmiah itu berpikir yang cuman sampai kepada bukti. Kalau tidak katik bukti dia tidak percaya. Ini sudah bagus, tetapi belum sampai yang disebut kebenaran hakiki. Ini cara berpikir yang kedua. Yang pertama apa tadi? Berpikir berdasarkan hawa nafsu, kendak-kendak dia. Nah, yang mak ini orangnya nyimpang atau sesat. Kalau yang kedua yang ilmiah ini tadi berpikirnya sudah katakanlah sampai cukup bagus, tetapi belum dapat hidayah. Seperti Nabi Ibrahim tadi akhirnya mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Ya. Wa ma ana minal musyrikin. Kalau begitu aku pasrah, aku serahkan diriku kepada yang menciptakan langit dan bumi, aku minta petunjuk. Nah dari situlah kemudian Nabi Ibrahim juga para nabi lainnya seperti itu mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa petunjuk. Sama seperti Nabi Adam ketika Allah menyebutkan fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi, maka kemudian Adam diberi petunjuk oleh Allah. Kemudian Allah berfirman, qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyanakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Turunlah kamu Adam semuanya, turun ke bumi ini, dan di bumi itu nanti akan ada petunjuk dari aku. Siapa ikut petunjuk maka dia tidak akan ketakutan, tidak akan khawatir, ya, tidak akan bersedih. Barang siapa menolak petunjukku maka ya, dia itu adalah kafir, menolak ini tadi, maka dia akan masuk neraka kekal di dalamnya. Nah jamaah rahimakumullah, maka berpikir yang ketiga adalah berpikir ilmiah ditambah hidayah Allah. Ini pagi ini yang nak ku tekankan, berpikir ilmiah ditambah hidayah Allah. Nah sampai sinilah baru kemudian orang ini akan hidupnya lurus. Dan berpikir ilmiah yang ditambah hidayah Allah, inilah orang muslim. Jadi orang Islam pecak kita ini berpikirnya harus ilmiah, tetapi harus ditambahi atau dibingkai dengan hidayah
Allah. Dalam bahasa Al-Quran surat Al-Baqarah menjelang juz yang kedua, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun, yaitu diwarnai oleh dibingkai oleh ya, spiritnya adalah agama atau hidayah Allah. Jadi contoh misalnya begini, di dalam ilmu kedokteran itu ada diajarkan personal hygiene, yaitu kebersihan pribadi. Contoh ya, cuci tangan, sikat gigi, mandi, itu dalam bahasa kedokteran namanya personal hygiene. Sekarang pertanyaan aku, dalam bahasa agama apa namanya itu? Toharoh. Paham? Jadi kita ini sikat gigi, kita mandi, kita motong kuku, kita pakai baju yang bersih, ya, sanitasi lingkungan rumah kita bersih, itu karena firman Allah di Al-Quran surat 2 ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka dengan orang yang bertobat dan Allah suka dengan orang yang toharoh. Kira-kira itu. Itu namanya kita berpikir ilmiah dibungkus dengan hidayah Allah. Contoh yang lain lagi, makan. Di dunia ini, di Palembang ini, ada tak daging babi? Ya, kalau kamu nak pingin nyingok yang langsung ada itu di lapangan Hatta itu. Ini lapangan Hatta itu ada warungnya nih itu. Karena aku galak-galak lewat dulu waktu dari Pusri, dari mana aku lewat galak lapangan Hatta lewat situ. Itu ada warungnya tuh dekat stadion itu. Dekat SMA berapa tuh? SMA ada SMA negeri situ gitu Pak Ji. Iya. Nah itu di situ ada tulisan. Itu sekarang pertanyaan, babi ada, bir ada enggak? Coba jingok di sini ada bir ya di hotel depan kita ini. Di mana? Bir ada juga. Pertanyaannya, kalau ilmiah baik, nak babi juga makanan, nak bir juga minuman. Tapi kalau dibingkai dengan hidayah, maka ada bacaannya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Bahwasanya yang namanya minuman keras, khamr, itu ada manfaat, ada juga mudarat. Tapi kemudian disebutkan oleh Allah, mudaratnya, jeleknya lebih banyak ketimbang manfaat. Kemudian dibingkai lagi, wahai orang-orang beriman, tinggalkanlah minum-minuman yang memabukkan khamr ini. Bahkan di Al-Quran dikatakan, wala taqrabu sholata wa antum sukara. Jangan kamu sholat, jangan kamu deketi sholat kamu masih dalam keadaan mabuk. Jadi orang mabuk tidak bisa sholat. Karena itu kamu jangan minum minuman keras lagi. Nah itu artinya berpikir ilmiah dibungkus dengan hidayah. Kira-kira itu baru cocok, baru ilmiah. Sekarang kita contoh yang terakhir penutupnya ini kita jengok. Ya. Berpikir ilmiah dalam memilih pilkada, pilpres atau pileg atau pil-pil yang lainnya lah. Nih, coba kita jengok. Ada tidak kaidah ilmiahnya mana? Contoh nih, ilmiahnya sekarang ini pilgub, pilwako, ini ilmiahnya apa? Ilmiahnya adalah kita tempuh pakai cara pemilu, benar? One man one vote, satu orang punya satu suara, itu ilmiah. Tapi ini dibungkus tak dengan hidayah? Wallahu a'lam, benar. Kalau nak dibungkus hidayah, kamu buka surat Yusuf ayat 55, ini yang benar. Apa kata Nabi Yusuf? Nabi Yusuf mengatakan, jadikan aku bendahara negeri, bahasa sekarang, jadikan aku, angkat aku menjadi menteri perekonomian, angkat aku jadi menteri perekonomian. Tentu raja nanya, ngapa kamu nak diangkat itu? Maka Nabi Yusuf menyebutkan di situ sangat clear, ini hafidun alim, aku ini amanah lagi cerdas. Jadi kalau kita ini nak benar dalam mencari pemimpin, maka tempuhlah pemilu. Tapi calon-calonnya harus memenuhi syarat hafidun alim. Itu kira-kira hafidun alim. Bahasa Inggrisnya hafid itu adalah proper, alim itu fit. Maka ada tulisan kalau pejabat naik itu ada fit and proper. Itu kan. Kemarin saya sempat ikut kandidasi rektor Universitas Indonesia. Aku sempat sampai babak terakhir. Ini yang terakhir ini tidak masuk lagi. Tapi waktu fit and proper test itu dibuka galo-galo. Fit artinya layak. Fit artinya layak karena dia mampu. Itu nama bahasa Al-Quran tadi ya, alim. Kemudian proper artinya patut. Artinya punya adab, punya akhlak.
Jadi tidak cukup dia pinter, harus ada akhlak. Atau sebaliknya, tidak cukup punya akhlak baik tapi lolo. Nah, karena itu ini sinianan. Maka Nabi Yusuf mengatakan ini hafidun alim. Nah, kalau kita pacak ma itu, maka kita akan dapat pemimpin yang bagus. Ini. Tapi sekarang ini tidak, yang terjadi adalah wani piro. Nah, ini sinianan. Saya kasih contoh bela. Ini udah lazim di mana-mana. Misalnya, ini tidak usah jauh-jauh, Suatu saat ini cerita nian dari yang mengalami. Orang ini ada orang berapa? 1, 2, 3 lah, 3 atau 4 layak untuk jadi salah satu direktur BUMN. Maka dia tes. Karena aku juga pernah mengalami tes yang sejalan dengan ini. Aku bareng mereka ini juga. Tes. Waktu tes segala macam fit and proper tadi memenuhi syarat galau. Jadi yang direktur BUMN ini ada 3 calon itu memenuhi syarat galau. Nah, yang terakhir ini yang rusak. Yang 3 tadi nak diambil sikok. Jadi pertanyaannya begitu masuk ke dalam ruangan itu, cuma ditanya sikok baik. Kamu nak nunjuk berapa? Nah, maka ada kawan aku itu, aku tidak punya. Oh sudah, terima kasih, wassalam. Nih, ya sudah. Kalau tidak punya, tidak baca. Kira-kira itu. Nah, ini balik lagi pada pemikiran tanpa dibingkai hidayah. Jadi mohon maaf, bagi kita mestinya hidup ini adalah berpikir cara yang ketiga. Pagi ini sudah kita sampai simpulannya. Yang pertama berpikir hawa nafsu tadi. Oke, jangan ini. Yang kedua berpikir ilmiah. Sudah bagus, tetapi jangan berhenti di berpikir ilmiah. Tambah lagi, yaitu berpikir yang ketiga ilmiah ditambah hidayah Allah. Kalau sudah ini jangan turun lagi. Tadi setelah layak, setelah patut segala macam, jangan turun lagi jadi apa namanya tadi? Wani piro tadi dan segala macam. Maka yang seperti ini akan rusak lagi. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini ini soal pemikiran karena penting banget. Habis berpikir ada simpulan, habis simpulan ada sikap, sikap ada perbuatan. Jadi apapun yang kita gawikan tunggat-tunggit, sholat segala macam ini berdasarkan pola pikir kita, Nah, kalau dakma itu, masya Allah. Nah, pola pikir kita ini adalah pola pikir yang mestinya dibimbing oleh wahyu. Dalam bahasa yang umum disebut sebagai pola pikir nubuah, pola pikir kenabian. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk itu. Kalau tafadhol, kalau ada sikok mungkin pertanyaan silakan. Di hadis dikatakan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Jangan pikirkanlah apa yang Allah ciptakan dan jangan dipikirkan apa zat Allah itu. Dari hadis ini kita simpulkan bahwasanya yang boleh dipikirkan hanyalah yang Allah ciptakan, dan yang zatnya Allah itu jangan dipikirkan. Nah, kira-kira apa sebabnya tidak boleh memikirkan zat Allah? Sementara tadi kalau misalnya berdasarkan paparan Ustadz tadi, zat Allah itu kalau kita pikirkan secara ilmiah ditambah lagi dengan hidayah tadi, mungkin akan lebih membuat kita tambah yakin dan iman lagi sama Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanyonyo ini sebenarnya tidak aneh. Nabi Ibrahim pernah tanya. Ini Nabi Ibrahim nanyonyo mak ini. Kaifa tuhyil mauta? Ya Allah, mak mano engkau menghidupkan orang yang sudah mati? Dijawab oleh Allah, afalam tu'min? Kau tidak yakin apa? Kata Nabi Ibrahim, tidak, aku yakin ya Allah. Cuman tadi jawab apa tadi? Lebih mantap lagi ini. Walakin tatma'inna qalbi, supaya hatiku tambah mantap. Maka Allah ngasih tahu cara ilmiah. Perhatikan kalimatnya ini. Ini beda kaget sama Nabi Musa. Maka cara ilmiah. Allah ngomong, ini ada di surat Al-Baqarah. Silakan dibuka di surat Al-Baqarah. Kamu ambil burung, misalnya burung apalah, burung ayam-ayaman atau apa terserah, burung pipit lah. Kamu ambil burung, kamu bunuh burung itu, kamu potong jadi 4. Dipotong jadi 4. Ini Allah ngajari ini. Kemudian kamu taruh dia di sudut-sudut bukit yang berbeda. Kemudian kamu panggil dari salah satu tempat. Kamu tepuk baik sekali. Pak, burung datang. Maka burung ini datang lagi. Saat bentuknya utuh lagi yang sudah apa? Terpisah terbebra itu. Nah, disitulah Nabi Ibrahim tahu. Itulah cara aku menghidupkan orang yang sudah mati. Perhatikan kalimatnya. Ini bertanya tentang cara Allah menghidupkan orang yang sudah mati atau sesuatu yang sudah mati. Nabi Ibrahim nanya mak mana cara hidupnya mak ini, bukan bertanya tentang zatnya Allah. Tadi beliau ini menanyakan mak mano tentang zat Allah kan. Nah, ini pernah ditanyakan oleh Nabi Musa. Nah, ini yang agak beda sedikit. Nabi Musa mengatakan ini angdur ilaik,
Silakan buka di Al-Quran di surat nomor 7. Ya Allah, aku pengen melihatmu. Nak ku jingok ni, mak mano engkau ni sesungguhnya. Ya. Maka kata Allah, lan taroni, tidak akan pernah kamu bisa melihat aku ini. Nah, aku ini mak mano segala macam tidak akan lihat ini. Kenapa? Nabi Musa kemudian dikasih tahu oleh Allah juga. Caranya ilmiah. Ya. Kalau kamu memang nak lihat aku, coba kalau kamu lihat, perhatikan bukit yang di sebelah sana itu. Ya. Bukit yang di sebelah sana ini, ya, maka ketika Nabi Musa memperhatikan bukit di sana, bukit itu pun hancur. Saking takutnya dengan Allah. Nabi Musa kemudian pingsan. Falamma tajalla itu apa ya? Nyaris mungkin nyingok atau apa. Maka ini Nabi Musa ini pingsan. Nah, dari sini simpulannya tadi itu. Simpulannya. Jadi berpikirnya manusia itu ada dosis. Itu kata kuncinya. Ada dosis. Sepinter-pinter manusia ada keterbatasan. Soal zat Allah dia tidak bisa jangkau. Kenapa mak itu? Ada jawabannya di surat 21 ayat 23. La yus'alu ma yuf'alu wa hum yus'alun. Apapun yang ditentukan Allah, yang digawikan Allah, itu tidak akan dipertanyakan. Yang dipertanyakan adalah apapun keputusan dan gawian manusia, bukan gawian Allah. Jadi intinya kalau dibilang ngapo kita tidak pacak menjangkau Allah dalam segi zatnya itu tadi, karena otak kita, pemikiran kita tidak sampai ke sana. Ngapa otak kita tidak sampai? Itulah yang Allah ini kan. Bahkan sebenarnya dalam fenomena sehari-hari itu Allah itu tanda kutip ngejek kita. Sekarang aku tanya, ada tak dokter yang sakit-sakitan? Ini ada. Maksud aku kira-kira menurut kamu, dokter itu mestinya apa bayangannya? Sehat. Ada tak ahli ekonomi yang miskin? Nah, itu bagaimana? Itu Allah nak tunjukkan. Ada tak uang tak sekolahan, tak ngerti ekonomi, ngitung baik kadang tak pacak dihitungkan uang lain, tapi kayo, ada tak? Itu kata Allah, kendak aku. Yang kayo kendak aku nak tunjuk ini. Yang sehat juga kendak aku. Ada tak kira-kira, mohon maaf nih, cak kamu ini kan cak ngerutuk-ngerutuk baik sekarang ini dengan kepemimpinan nasional sekarang ini kan? Ribut kamu, ngapalah rombongan itu bayang ini, ngapa dak kita ini, ngapa dak wong yang bener, ngapa segala macam. Kemarin yang terakhir aja, orang ini sedang lagi guncang-guncang ribut masalah, ini kamu juga tidak tepat, aku luruskan ini, orang kita juga tidak tepat, ini dua-duanya tidak bagus. Ya, misalnya contoh fenomena pilkada DKI, itu sebagian orang tergilo-gilo sama Pak Anies, sebagian orang lagi itu tidak peduli dengan itu. Dua-duanya hal yang tidak tepat. Yang tergilo-gilo dengan manusia jangan. Kata Rasulullah, cintailah siapa yang kamu cintai, tapi kamu pasti akan berpisah dengannya. Tapi kalau kamu mencintai Allah, Allah adalah akan selalu hidup. Kira-kira mak itu, ini dah lantas dengan kondisi mak itu sudah pecah. Terus yang kemudian yang tidak bagus lagi ngomong, mohon maaf ini, seolah-olah Pak Anies bisa menyelesaikan segala sesuatu. Pak Anies itu manusia atau bukan? Jadi, pacak kapan-kapan mati dah. Kita juga pacak nih. Jadi ngapa kamu mengandalkan manusia? Ini tauhidnya masalahnya nih. Ini yang aku tidak bisa terima dengan kondisi seperti ini. Makanya aku nyarankan ini. Aku kemarin dari awal secara politik biasa ini, secara politik aku sarankan sama beliau. Kami ngomong katanya, kalau kamu nak memang berpolitik, kamu masuk partai, selesai urusannya. Tapi ternyata beliau tidak galak. Galak. Itu ceritanya. Jadi intinya ya sudah, itu kan cara pola pikir, cara berpikir. Ya sudah, biasa baik cek hidup ini. Nah, jadi singkatnya, kenapa kita tidak memikirkan zatnya Allah? Karena kita tidak akan menjangkau. Tidak tahu saya, manu somehow, kalau bahasa kedokteran aku sebutkan baik. Otak manusia itu ada 100 miliar sel. Ini sudah, kalau ini fix. 100 miliar sel, 100 miliar neuron. Ini sama dengan jumlah matahari yang ada di alam semesta. Jadi penelitian awal ini sudah menyebutkan matahari di seluruh alam semesta ini ada 100 miliar. Yang baru kita jingok sekarang yang terbit ini, berapa ini? Siko. Jadi di alam semesta ini ada berapa? 100 miliar. Jadi kalau mak itu kamu jangan sombong baru nyingok sikok matahari ini. Nah, di otak manusia juga ada 100 miliar saraf. Jadi hebat tak kira-kira? Tapi sudah diteliti, dari 100 miliar saraf itu yang kepake itu kurang dari 10%. Bahkan ada yang menyebutkan kurang dari 1%. Kurang dari 100%, 10% baik. Sudah ada Habibie, sudah ada Einstein. Orang yang sangat jenius, katanya IQ-nya 200. Kalau IQ kita kan ya rata-rata yang kuliahan cak kita ini 100, cuman cek ini Habibie 200, oh no gitu. Jadi otak wong dua digabung sih, bukan wong dua yang biasa wong dua yang memang ini digabung. Jadi otak Habibie. Tapi sehebat-hebat Habibie sekarang sudah wafat belum beliau? Sudah.
Waktu beliau sakit bisa tidak ngobati dewek? Tidak baca. Waktu ini kan tidak baca kalau kira-kira itulah. Nah jadi intinya kita punya keterbatasan. Yang kedua, nih kita tidak dituntut lebih dari itu. Nah yang ketiga, artinya kita tidak dituntut harus main ini. Bahkan cara pikir sederhana bae. Pernah saya ungkapkan di pengajian di sini, ada orang Badui ngomong mak ini. Ya Rasul, siapa kaget yang nak menghitung amalku, yang nak menghisap aku, nak mengadili aku siapa? Allah katanya. Jawab orang Badui ini berpikir cara wong kampung baik. Coba berpikir cara wong kampung itu tidak takut-takut, biasa baik, sangka baik nian. Kata orang Badui ini, wah baguslah kalau mak itu. Ngapa mak itu kata Rasul? Ulang ini, kalau kamu berpikirnya pasti karena udah wong kota, kamu ini kan civil society, madani. Kamu pasti mikir gini, ya Allah, nanti kalau di akhirat aku dihisap, dosaku mak itu waktu itu mak itu. Kamu kan mikir mak itu kan? Dosaku banyak ini segala macam, sedih kamu nangis. Makanya kamu sering mendekat jadi rajin ke masjid itu gara-gara itu. Kalau orang dusun tadi tidak ngomong itu, nanya baik, ya Rasul, siapa yang kaget menghukum aku, menghisap aku, yang bakal mengadili aku? Allah. Dijawab oleh orang kampung ini, baguslah kalau mak itu. Nah, ngapa bagus mak itu? Karena selama ini hubungan aku sama Allah baik-baik saja. Mak itu ya, nah, itu jawabannya. Ini pola pikir yang sangat sederhana, tapi ini mantap benar. Ditanya kenapa baik-baik saja? Ya selama ini aku ini wong dusun, tidak pintar nyari duit, tapi aku berduit. Selama ini aku tidak baca ini itu, tapi buktinya aku baca. Berarti baik-baik saja hubungan aku sama Allah. Kan yang nunjuk duit Allah juga kan, yang nunjuk rezeki Allah juga kata orang dusun ini. Iya, benar juga. Nah, maka Rasul sampai mengatakan kalau nak nyinggung ahli surga juga lah mamang itu. Nah itu kan itu. Jadi ya cuman kita jangan nak mikir itu kalau sama dengan ini nih. Ya penutup contoh. Kamu baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Sama dengan menghatamkan Quran. Itu kira-kira mudahnya. Ya, kamu baca subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati, sama dengan zikir berjam-jam. Baca kalimat itu baik. Kamu baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta sayyidul istighfar, sama beristighfar ratusan kali, ribuan kali. Baca siko itu baik. Nah, tinggal kita cara berpikirnya mak mano. Jadi simpulannya justru dengan yang ado ini sudah cukup untuk kita tambah yakin akan zatnya Allah, akan pertemuan dengan Allah. Penutupnya ada doa yang kita harus mungkin bagusnya kamu hafal, aku hafal, aku sampaikan sama kita kalau di sini. Doa Nabi Muhammad SAW tentang supaya kita tadi berpikir yang nomor berapa tadi? Nomor 3, yaitu berpikir ilmiah dituntun dengan hidayah Allah. Apa caranya? Ma ini. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Wahai Allah, karuniakan kepadaku jiwa yang senantiasa tenang, mantap, tambah iman, yaitu jiwa yang beriman kepadamu karena berjumpa senantiasa denganmu, yaitu jiwa yang redha dengan ketentuanmu apapun, yaitu jiwa yang merasa cukup dengan pemberianmu. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.